Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil pemaparan kami atau hasil diskusi kami mengenai peran LSM dalam penanggulangan kekeringan dan implikasinya bagi ketahanan wilayah di Kapanewon, Glipar, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yaitu studi kasus yang kami bawa yaitu pada Yayasan Wahana Mandiri Indonesia. Adapun dosen pengampu kami yaitu Ibu Devi dan Pak Motana. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kak Aditya, yang selanjutnya ada Kak Febi Ayu, yang selanjutnya ada Kak Rahmat Romadani, yang selanjutnya ada Adrian, yang selanjutnya ada Jordan Bagus Sumbung, yang terakhir ada saya sendiri Rohana Jutarama. Adapun outline pada pembahasan kami kali ini, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua pembahasan, dan yang terakhir bab ketiga penutup. Baik, selanjutnya yaitu adalah latar belakang di mana menurut Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan yang menyatakan dengan jelas disebutkan bahwa fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 bertanggung jawab dalam membantu lurah dalam pekerjaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga sumber daya masyarakat atau yang dapat disingkat dengan LSM juga memiliki fungsi lain sebagai pengembang strategi dan inovasi dalam mengelola organisasi yang belum dikenal pada lingkungan masyarakat, serta berperan sebagai fasilitator dan memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga memiliki fungsi sebagai komunikator yang bertujuan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah guna dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilakukan. Salah satu bukti dari dampak positif adanya LSM ini terjadi pada wilayah Kapanewon, Ngelipar, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana lembaga sumber daya masyarakat ini berperan dalam membantu masyarakat menanggulangi permasalahan bencana alam. Bencana alam yang terjadi pada saat itu adalah kekeringan, yang mana bantuan yang datang berasal dari lembaga sumber daya masyarakat yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui bidang pembangunan berkelanjutan di sektor pemberdayaan ekonomi, kebersihan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan tanggap darurat. Lembaga tersebut adalah Yayasan Wahana Mandiri yang memiliki posisi sebagai organisasi kemanusiaan global. Dalam kasus ini juga program yang dilakukan oleh YWMI yaitu adalah memberikan bantuan fisik berupa pembuatan sumur bor, penambangan air, perpipaan, dan toilet, serta sanitasi umum guna mengatasi kelangkaan air bagi masyarakat Ngelipar, Gunung Kidul. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dalam pembahasan kami, yaitu bagaimana peran dan dampak Yayasan Wahana Mandiri Indonesia atau YWMI sebagai LSM dalam mengatasi kekeringan di Ngelipar, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program pemberdayaan ekonomi, kebersihan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan tanggap darurat. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengetahui peran dan fungsi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, mengetahui dampak positif LSM dalam menanggulangi permasalahan bencana alam, mengetahui kontribusi Yayasan Wahana Mandiri Indonesia dalam mengatasi kelangkaan air di Ngelipar, Gunung Kidul. Next. Baik, yang selanjutnya terkait dengan pembahasan. Yang pertama adalah sejarah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. LSM ini sendiri merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang dibangun guna mencapai tujuan bersama, baik untuk fungsi fisik maupun fungsi non-fisik. Lembaga swadaya masyarakat ini sendiri didirikan atau dibentuk secara sukarela atas kehendak sendiri dan menjalankan kegiatan tersebut atau tertentu yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi itu sendiri. Lembaga swadaya masyarakat ini harapannya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya. Adapun fungsi dari LSM ini yaitu bahwa lembaga swadaya masyarakat ini berfungsi sebagai
fasilitator, dan dalam upaya mengembalikan hak-hak masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat memiliki program dan untuk aktivitas dan tujuannya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya pengembangan kelompok masyarakat miskin yang terkena dampak krisis ekonomi, mendorong partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik, advokasi dan renovasi hukum, pelestarian lingkungan, penguatan organisasi masyarakat sipil, pendidikan HAM, dan demokrasi maupun pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga publik lainnya. Lembaga swadaya ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan bergerak dalam hal-hal berkaitan dengan lingkungan hidup. Baik, selanjutnya peran lembaga swadaya masyarakat dalam ketahanan wilayah. Adapun perannya yaitu memiliki sebagai penengah dalam berbagai kepentingan yang terjadi di masyarakat dan turun ke lapangan agar dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat dan mampu memberikan data yang akurat. Setelah apa yang telah didapatkan di lapangan sebagai bahan kajian tindak lanjut juga sebagai dasar evaluasi dan perubahan bagi masyarakat, pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat itu sendiri. Kemudian lembaga swadaya masyarakat ini telah memberikan kontribusi yang besar untuk mendukung masyarakat dan pemerintah di setiap bidang atau sektor termasuk sosial, hukum, ekonomi, lingkungan, bencana, dan bidang lainnya. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat dapat menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi sehingga ketahanan pada suatu wilayah dapat meningkat dan terus terjaga. Next. Kemudian peran LSM YWMI dalam mengelola langkah air bersih, di mana program YWMI ini itu memberikan bantuan fisik dan non-fisik. Bantuan secara fisik tersebut berupa pembuatan sumur bor, penampungan air, perpipaan, dan toilet, serta pengadaan sanitasi umum dalam rangka mengatasi kelangkaan air bagi warga sekitar. Kemudian tujuan dari program YWMI yaitu yang pertama adalah lokasi yang ditentukan harus memiliki tingkat kekurangan air yang cukup parah. Yang kedua, objek lokasi program harus didukung dengan ketersediaan sumber air untuk pengeboran. Yang ketiga, sejauh mana dampak positif dan negatif dari program pipeline ini terhadap lingkungan dan masyarakat. Partisipasi baik merupakan bantuan tenaga kerja. Oke. Next. Baik, berikutnya adalah implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Kapendowan Lipar Gunung Kidul DIY, di mana tujuan dari program ini yaitu manfaatnya adalah dari segi kebutuhan pokok terdapat pemenuhan kebutuhan air bersih untuk minum, memasak, dan mandi. Yang kedua dari segi kesehatan adanya peningkatan gaya hidup bersih. Dan yang ketiga, dari segi ekonomi, alokasi waktu warga dalam bekerja jadi lebih banyak karena tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengangkut air dari sumber mata air ke rumah. Selain itu, dapat memangkas waktu warga juga, jadi tidak perlu lagi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar air. Untuk membantu keterbatasan pemerintah tersebut, maka perlu adanya lembaga yang bergerak untuk memecahkan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, lembaga yang dapat membantu pemerintah disebut LMS atau NGO, di mana kepanjangannya adalah Non-Government Organization, yaitu sebuah lembaga yang bergerak tanpa diwadahi oleh pemerintah, di mana di wilayah Kapendowan Lipar sendiri terdapat lembaga yang bernama Yayasan Wahana Mandiri Indonesia. Lembaga ini telah membantu masyarakat dalam menangani permasalahan ketersediaan air yang ada di wilayah tersebut. Kemudian peran dan kontribusi dari yayasan tersebut adalah membantu warga di
semakin mudah wilayah tersebut mengatasi permasalahan yang ada, maka semakin tangguh juga wilayah tersebut. Next. Baik, selanjutnya ada bab 3 masuk penutup. Kesimpulannya yaitu poin pertama yaitu Yayasan Wahana Mandiri Indonesia memberikan dampak positif dalam upaya penanggulangan kekeringan dan memberikan bantuan fisik seperti sumur bor, penampungan air, perpipaan, toilet, dan sanitasi umum, dan membuat akses yang lebih baik terhadap air bersih bagi masyarakat Melipar Gunung Kidul. Lalu melalui program pelatihan dan pertemuan non formal, YWMI mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup bersih, menjaga alam, dan menghadapi bencana kekeringan, sehingga masyarakat dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan lebih baik saat menghadapi bencana kekeringan. Lalu poin terakhir yaitu peran YWMI sebagai LSM dalam mengatasi kekeringan di Gunung Kidul Yogyakarta melalui program pemberdayaan ekonomi, kebersihan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tanggap darurat membuat masyarakat lebih tangguh untuk menghadapi permasalahan mendatang. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.